Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah ya teman-teman, kita oleh Allah disampaikan pada Jumat yang ketiga dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Semoga semuanya dalam kondisi iman, takwa, sehat walafiat kayak gitu ya. Dari hari ke hari waktu terus berjalan, dan bagaimana kabar teman-teman? Peningkatannya dalam amaliyahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah kayak gitu. Semoga hari ini amaliyahnya, pemahaman agamanya terus meningkat dari yang kemarin-kemarin kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian juga kita oleh Allah dikaruniai taufik kayak gitu sehingga mudah kayak gitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di Jumat yang ketiga materi kita adalah keajaiban penciptaan. Dan hari ini sebagaimana yang saya informasikan, kita akan membahas terkait dengan keajaiban mata. Nah, adapun kayak gitu ya. Adapun yang kita bahas hari ini kayak gitu ya, keajaiban mata ini nanti insya Allah akan banyak mengambil dari ayat-ayat Al-Quran kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bahas secara ilmu kebiologinya kayak gitu ya terkait dengan keajaiban mata ini. Tapi kita akan mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian di situ tuh menerangkan kayak gitu ya terkait dengan penciptaan mata, kemudian tujuan penciptaan mata, keajaiban mata kayak gitu. Nah, semoga oleh Allah dimudahkan saya dalam menyampaikannya kayak gitu. Dan kemudian kalaupun molor nggak banyak-banyak ya, mohon maaf hari ini tadi sudah mulainya agak molor kayak gitu. Semoga nanti lebih dari jam 2-nya nggak banyak-banyak kayak gitu. Amin. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Teman-teman rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta mata kayak gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'minun kayak gitu teman-teman, bisa dibuka nih Quran surah Al-Mu'minun di ayat 14 ya. Ini nggak saya bagikan slide-nya itu tuh ayat Al-Mu'minun ayat 14 itu saya cuman ingin mengulas aja. Kita kan udah bahas terkait dengan itu ya, terkait dengan penciptaan manusia kayak gitu ya. Di ayat itu, di akhir ayat itu kayak gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memastikan kayak gitu bahwasanya Allah itu adalah ahsanul kholiqin kayak gitu ya, sebaik-baik pencipta kayak gitu ya. Dan Allah sebagai sebaik-baik pencipta kayak gitu ya, itu Allah buktikan salah satunya yaitu dalam penciptaan manusia kayak gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang itu saya bagikan. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 14 tadi Quran surah Al-Mu'minun kayak gitu Allah memastikan bahwasanya Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Dan di ayat 4 dari surah At-Tin ini Allah memastikan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan sebaik-baik bentuk kayak gitu.
Di situ Allah ini ayat Quran suratin ya teman-teman, di awal-awal itu mulai dari ayat 1 watini wazaitun. Allah di situ bersumpah, huruf wawu di awal ayat 1 itu adalah wawu khosam kayak gitu. Kemudian Allah menggunakan objek kubsamnya atau muksam bihnya kayak gitu ya. Atin, buah tin, wazaitun kayak gitu ya. Terus kemudian di ayat dan seterusnya ya, itu ayat seterusnya, kemudian sampai ayat 4 ini Allah lakot kayak gitu, huruf lam itu lam kosam, memastikan, berjanji, bersumpah bahwasannya kot sungguh, huruf taukid kot kayak gitu, kholakna kami telah menciptakan al insana manusia fi ahsani taqwim. Ahsani di situ itu adalah sebagai hal, berarti dalam keadaan dalam kondisi sebaik-baik bentuk kayak itu. Jadi runtut sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah sebagai ahsanul khaliqin, kemudian menciptakan manusia fi ahsani taqwim kayak gitu. Dan ciptaan Allah yang lainnya, bumi, langit, semuanya dan beserta seluruh isinya di langit dan bumi semua diciptakan oleh Allah dalam kondisi sempurna sebaik-baik ciptaan kayak gitu ya. Dan kemudian teman-teman rahimakumullah, di kelanjutan surahnya yaitu surah Al-Infitor kayak gitu ya, ayat 7 kayak gitu, Allah di situ berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 7 tadi ketika di ayat 4 surah Atin Allah menyebut bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan sebaik-baik bentuk, Allah mantapkan lagi kayak gitu penjelasannya di ayat 7 dari Quran surah Al-Infitor. Di situ alladzi, yang siapa? Allah ini naat ya teman-teman, naat dari ayat sebelumnya. Jadi Allah di situ maksudnya Allah yang kayak gitu, khalaqaka, menciptakan kamu, fasawwaka, kemudian menyempurnakan kamu, dalam maksudnya menyempurnakan penciptaannya kayak gitu ya, fa'adalak, kemudian menjadikan kamu itu seimbang kayak gitu. Dan kalau kita cek dalam tubuh kita itu, keseimbangan itu benar-benar akan kita temui teman-teman. Salah satu keseimbangan yang Allah tunjukkan yaitu dalam penciptaan manusia itu adalah mata kayak itu. Di ayat 8 Quran surah Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam naj'al lahu 'ainain, shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 8 ini Allah itu ngajak kita itu berpikir kayak gitu. Di situ Allah itu bertanya, alam kayak gitu, apakah tidak gitu ya, kalau satu-satu diartikan satu huruf kata satu kata gitu, atau itu atau maksudnya huruf a gitu, harokat itu dalam bahasa Arab itu bisa memiliki arti itu apakah kayak gitu ya. Beda kan kalau dalam bahasa Indonesia, kalau satu huruf kan nggak bisa bentuk kata ya, a i o l nggak bisa kayak gitu ya, apalagi yang selain huruf vokal kayak gitu ya, nggak bisa membentuk arti kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab satu huruf dikasih harokat fathah seperti ini sudah memiliki, bisa mengandung satu kata yaitu apakah kayak gitu. Kalau diartikan bareng alam bukankah kayak gitu. Naj'al, kami telah menjadikan lahu pada manusia itu ainain, sepasang mata. Jadi sepasang mata ini itu salah satu bukti bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi seimbang kayak gitu. Ada mata kanan dan mata kiri. Ada telinga kanan, ada telinga kiri kayak gitu. Ada hidung satu tapi lubangnya dua, lubang kanan sama lubang kiri. Ada tangan kanan dan kiri, ada kaki kanan dan kiri kayak gitu. Bahkan nanti di jantung, di hati itu ada bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Masya Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu benar-benar penuh keseimbangan kayak gitu ya. Dan dalam bentuk sebaik-baiknya, dalam keadaan sebaik-baik penciptaan kayak gitu. Dan maka kemudian benar sekali kayak gitu ya. Kalau kemudian Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 di akhir ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala itu
menyebut Allah Subhanahu wa taala sendiri kayak itu ya dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maka maha suci Allah ya sebagai sebaik-baik pencipta kayak gitu ya. Tabarakallah itu maha suci Allah kayak gitu ya. Maha suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Dan ya ini salah satunya kayak itu ya, penciptaan mata. Jadi mata itu Allah yang menciptakan dan dibuat seimbang ada kanan dan kiri kayak gitu ya, dan dengan kelengkapan semua bagian organ-organnya kayak itu ya. Maka fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Teman-teman rahimakumullah, di balik penciptaan sepasang mata itu tadi ya, itu bisa membedakan kayak gitu ya. Matanya manusia biasa dengan dajjal kayak gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar dajjal kayak gitu ya. Dajjal dalam salah satu hadisnya Rasulullah diterangkan. Teman-teman rahimakumullah, ya itu ada hadis panjang ya dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan ciri-ciri dajjal kayak gitu. Saya langsung aja masuk faqala kayak gitu ya. Faqala kayak gitu, maka Rasulullah SAW itu menjawab kayak gitu ya. Ala ketahuilah inna bahwasanya robbakum Tuhan kalian itu tidaklah diakwaro, tidaklah akwaro itu buta sebelah kayak gitu. Ini Nabi Muhammad itu ditanya tentang terkait dengan dajjal kayak gitu. Kemudian Nabi menjawab bahwasanya Tuhan kalian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah buta sebelah kayak gitu. Dan Allah ketahuilah wa innahu bahwasanya dia dajjal itu akwaru ya, dia buta sebelah kayak gitu ya. Jadi kalau kita sering dengar dajjal ciri-cirinya matanya satu kayak gitu ya. Ini salah satu hadis yang menjelaskannya bahwasanya dia buta sebelah kanannya kayak gitu ya. Kalau dalam hadis ini diterangkan begitu kayak gitu ya. Jadi ya ini hanya tambahan aja teman-teman ya terkait dengan mata kayak gitu ya. Jadi bersyukurlah kita oleh Allah diciptakan dua mata yang sempurna, kanan dan kiri, lengkap dengan semua organ bagiannya sehingga kita bisa melihat pemandangan di depan kita ya, bahkan melihat pemandangan yang jauh di benua yang lain melalui handphone kita, smartphone kita kayak gitu ya. Insya Allah ya. Jadi apa yang harus kita katakan kalau bukan kemudian memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya bahwasanya tujuan penciptaan mata. Kita sekarang masuk ke sub bahasan tujuan penciptaan mata ya teman-teman. Yang pertama, tujuan penciptaan mata itu adalah sebagai indera penglihatan kayak gitu. Nah itu salah satunya Allah terangkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 kayak gitu ya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubashiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini saya pilih ayat ini karena ayat ini mengandung kata mata sekaligus mengandung masdar dari penglihatan kayak itu ya. Maksudnya itu masdar, maaf salah teman-teman ya. Mengandung fiil dari fungsi mata sebagai penglihatan kayak gitu ya. Langsung ya teman-teman ya. Di situ walahum ya, walahum, dan pada mereka itu ayunun itu bentuk jamak dari ainun itu mata, ayunun berarti mata-mata. Tapi bukan mata-mata tajasus ya teman-teman, maksudnya ini ya mata ya kan, lahum mereka. Jadi makanya ayununnya dalam bentuk jamak karena di situ mengarah kepada hum mereka, yaitu maksudnya manusia kayak gitu. Tidaklah yubasiruna mereka itu melihat biha dengan mata tadi itu. Maksudnya tidak digunakan mata tadi itu untuk melihat ayat-ayatnya Allah kayak gitu ya di alam semesta ini. Maksudnya itu sambil melihat, tidak hanya sekedar melihat kosong, tatapan kosong, tapi sama dimaknai dengan akal dan hatinya kayak gitu ya, sehingga bisa mengerti bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada kata ayun yubashirun, berarti salah satu fungsi dari mata itu adalah sebagai
indera penglihatan, yaitu untuk melihat kayak gitu. Itu tujuan penciptaan mata yang pertama. Teman-teman rahimakumullah, fungsi yang kedua dari atau tujuan penciptaan mata atau fungsi mata kayak gitu ya. Yang kedua adalah sebagai tempat keluarnya air mata. Ya. Jadi itu Allah terangkan ya, salah satunya di ayat 83 dari Quran surah Al-Maidah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna fa'tubna ma'asyahidin. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan Raja Najasyi ya. Kalau saya baca dalam Asbabun Nuzul terkait dengan ayat ini, yaitu terkait dengan peristiwa Rasulullah SAW itu mengirim utusan Amr bin Umayyah kayak gitu ya, membawa suratnya Nabi untuk kemudian dibacakan kepada Raja Najasyi kayak gitu ya, diberikan kepada Raja Najasyi kayak gitu ya. Terus kemudian Rasulullah itu dalam suratnya itu mengutus menerangkan kayak gitu ya, supaya Raja Najasyi itu mengambil Ja'far bin Abi Thalib kayak gitu ya untuk membacakan surah Maryam kayak gitu. Terus kemudian Raja Najasyi ini kayak gitu, beliau kan beragama Nasrani ya, Raja Najasyi ini. Dia itu mengumpulkan para pendetanya kayak gitu ya, kemudian para pegawainya, para pejabatnya kayak gitu ya, untuk mendengarkan apa yang akan dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib terkait dengan Quran surah Maryam kayak gitu loh. Nah, kemudian ketika dibacakan itu mereka menangis kayak gitu. Dan kemudian menangis kenapa? Diterangkan di ayat ini kayak gitu. Wa idza, dan ketika sami'u mereka mendengar apa unzila yang diturunkan ila rasuli kepada rasul, maksudnya di situ adalah Nabi Muhammad SAW, rasulnya yang diturunkan itu apa? Al-Qur'an kayak gitu, taro kayak engkau akan melihat kayak gitu ayunahum, mata mereka kayak itu, tafidu kayak itu ya, bercucuran, berlinangan minad dam'i, dari air mata kayak gitu, mimma arafu, dikarenakan arafu mereka mengetahui minal haq, tentang kebenaran kayak gitu. Yaquluna, kemudian mereka mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah beriman kayak gitu, maka catatlah kami sebagai orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an kayak gitu, dan kenabian Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Jadi ayat ini kayak gitu ya, kita kan fokusnya ke bahwasanya mata fungsinya atau tujuannya salah satunya adalah sebagai tempat keluarnya air mata. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya mata itu tempat keluarnya air mata. Taro ayunahum, engkau akan melihat ayunahum. Ayun itu adalah jamak dari ainun. Ainun itu adalah mata. Tafidu, itu bercucuran minad dam'i, dari bercucuran air mata. Dam'i itu air mata. Artinya mata itu tempat keluarnya air mata kayak gitu. Terang ya teman-teman? Teman-teman rahimakumullah, berikutnya tujuan dari penciptaan mata yang berikutnya adalah sebagai jalan manusia mendapatkan petunjuk atau ilmu kayak gitu. Nah, itu salah satunya diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Insan ayat 2-3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, ayat 2 dari Quran surah Al-Insan ini pernah kita bahas dalam bahasan sehat dengan Al-Quran ya teman-teman ya. Nah, kita kali ini ketemu dalam materi keajaran penciptaan kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, saya nggak akan mengulas seperti yang saya sampaikan waktu mengulas ayat 2 di bahasan sehat dengan Al-Quran dan hadis kayak gitu ya, tapi kita langsung fokus kayak gitu bahwasanya ayat ini mengandung
makna bahwasannya salah satu tujuan Allah menciptakan mata kayak gitu, yaitu sebagai indera pendengaran, itu adalah sebagai jalan manusia untuk mendapatkan petunjuk atau ilmu kayak gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya inna khalaqna, sungguh kami telah menciptakan manusia min nutfah amsajin, dari nutfah yang bercampur kayak gitu, nabatalihi, kami akan menguji manusia itu ya dengan ujian perintah dan larangan, kemudian faja'alnahu, kemudian kami menjadikannya sami'an basyiro, dapat mendengar sama melihat kayak gitu. Jadi Allah di situ menerangkan Allah akan menguji manusia dengan perintah larangan. Maka kemudian Allah tidak memberikan tidak memberi suatu yang tangan hampa itu enggak, tapi Allah memberi modal kepada manusia, yaitu dengan sami ambasiro, dengan pendengaran sama penglihatan kayak gitu. Yaitu sebagai modalnya manusia, sehingga manusia itu bisa mengerti apa itu perintah, apa itu larangan dari indera penglihatannya ataupun indera pendengarannya kayak gitu. Kemudian hal itu dipastikan, dimantapkan Allah lagi di ayat yang ketiga. Allah di situ berfirman, inna, sungguh kami hadainahu, ya, memberikan petunjuk kepada manusia itu sabila, jalan kayak gitu ya. Memberi petunjuk jalan yang lurus, imma syakiron, ada di antara manusia yang kemudian bersyukur mengambil jalan kebenaran itu, wa imma kafuron, dan ada sebagian dari mereka yang kemudian kafir, kufur, ingkar kayak gitu dari jalan yang lurus itu, maksudnya adalah Islam kayak gitu ya. Jadi dengan adanya samian dan basiron, kita bahasnya ke basiron aja ya teman-teman, dengan penglihatan kayak itu, akhirnya kita kan bisa melihat kayak gitu ya, melihat perintah-perintahnya Allah, ayat-ayatnya Allah, Al-Quran. Kita dengan mata bisa membaca Al-Quran. Dari membaca Al-Quran kita bisa mengerti isinya, kandungan maknanya. Dari itu akhirnya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan ilmu dari Al-Quran kayak gitu, sehingga kita mengerti mana perintah, mana larangan, mana kemudian yang halal, mana yang haram, sunnah dan sebagainya kayak itu. Itu dari mata. Satu, membaca Al-Quran. Dua, membaca hadis. Yang ketiga, melihat berbagai macam ayat-ayatnya Allah yang ada di kaum, di alam semesta ini kayak gitu. Maka kemudian salah satu fungsi penciptaan dari mata, atau kemudian tujuan penciptaan mata itu adalah untuk dijadikan manusia itu sebagai jalan mendapatkan ilmu atau petunjuk kayak gitu. Nah, saya agak serius gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa nangkep, sehingga inilah 3 fungsi atau tujuan penciptaan mata yang Allah yang sahabat saya gali kayak gitu ya dari Al-Qur'an. Yang pertama sebagai indera penglihatan ya, kemudian yang kedua sebagai tempat keluarnya air mata, kemudian yang ketiga sebagai jalan untuk mendapatkan petunjuk atau petunjuk atau hudan atau kemudian ilmu kayak gitu. Semoga kita bisa menggunakan mata kita itu untuk yang demikian ini kayak gitu ya, sehingga dari mata tidak menghasilkan dosa kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah keajaiban organ mata kayak gitu ya. Teman-teman, itu saya bagikan slide terkait dengan organ mata dan fungsinya kayak gitu ya. Jadi seperti itu anatomi mata kayak gitu. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya, bagi yang sudah sekolah nih, semua insya Allah kita semua sudah sekolah ya, dari SD, SMP, SMA, ada yang kuliah 1, S2 kayak gitu ya. Kita sudah diajari terkait dengan bagian-bagian mata dan fungsinya kayak gitu. Dan itu tinggal mengulang aja kita dari situ. Ini kita dengan mata kita akhirnya melihat seperti itu rumitnya kayak gitu ya, organ mata kita kayak gitu. Dan kemudian Allah benar-benar sempurna menciptakannya. Allah melindungi mata kita dengan alis, bulu mata, dengan bagian-bagian luar kayak gitu yang akan melindungi bagian dalamnya dan bagian dalam mata. Sedemikian itu rumitnya, dan itu fungsi semua bekerja dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, bagian-bagiannya itu. Cuman geraknya keinginan kita, menggerakkan berkedip itu kan keinginan kita kayak gitu. Kemudian kita memejamkan mata atau kemudian kita melihat itu adalah atas perintah kita kayak gitu ya. Tapi kemudian fungsi dari bagian-bagiannya itu bekerja sampai kemudian ke otak sebagainya, itu adalah mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah benar-benar sempurna dan seimbang menciptakan mata, ada kanan dan kiri lengkap dengan semua fungsi bagiannya kayak gitu ya. Terus kemudian teman-teman, ya keajaiban secara organ sudah kita bisa menyaksikan sendiri, sedemikian rumitnya itu organ mata kayak gitu. Dan kemudian teman-teman, keajaiban organ mata ini ya, berikutnya apa?
Dia itu bisa bekerja dalam kondisi manusia itu tidak sadar. Jadi ada yang bekerja di bawah sadar, maksudnya kita sadar, menggerakkan, melihat, mengedipkan, menutup, ada yang seperti itu, ada juga yang di luar kesadaran kita. Nah, yang di luar kesadaran itu dalam kondisi kita itu tertidur kayak itu loh. Dalam kondisi tidur itu ya, kalau kita itu bermimpi, maka mata kita itu melihat kayak gitu loh. Itu benar-benar ajaib teman-teman. Maksudnya ini nih benar-benar ayatnya Allah kayak gitu loh ya. Bagaimana kemudian Allah itu bisa membuat seseorang itu mimpi, itu aja sudah menjadi keajaiban kayak gitu ya. Terus kemudian ternyata organ penglihatan yang Allah berikan saat manusia itu bermimpi itu tetap berfungsi kayak gitu loh. Salah satu contoh ayat yang kemudian menunjukkan bahwasanya organ mata ketika seseorang itu bermimpi tetap berfungsi bisa melihat itu adalah Quran surah Yusuf ayat 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Shadaqallahul azim. Idz qala, ingatlah ketika berkata Yusuf berkata li abihi kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku. Abati itu panggilan yang paling tinggi gitu ya. Kalau kita kan kenalan ya abah, itu ternyata abah itu masih ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Abi itu ada lagi yang lebih tinggi dari itu, yaitu abati kayak gitu ya. Ini sungguhnya aku telah mendengar ahada, aku telah melihat kayak itu. Nah ini melihat, berarti kan ini Nabi Yusuf ini kan melihat dalam mimpinya kayak gitu. Jadi Nabi Yusuf ini cerita kepada bapaknya bahwasanya dia ya dia itu melihat dalam mimpinya itu apa, ahada asaro kayak gitu ya, ada 11 bintang kaukaban kayak gitu ya, dan matahari kayak gitu, wal qamar dan bulan, ro'aituhum, aku melihat mereka semua itu sujud kepada sajidin, kepadaku kayak gitu loh. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya mata itu tetap Allah jadikan tetap berfungsi ketika seseorang itu dalam mimpinya gitu loh. Sebenarnya kan Allah bisa membuat seseorang itu mimpi tapi matanya nggak bisa melihat apa yang dia saksikan dalam mimpi, kan bisa, tapi ternyata Allah nggak. Allah ingin menunjukkan kuasanya, yaitu dijadikan mata itu tetap bisa melihat dalam kondisi manusia itu bermimpi. Insya Allah ya teman-teman ya. Terus kemudian teman-teman rahimakumullah, keajaiban berikutnya ya dari mata ini kayak itu ya, dia itu bisa terkena penyakit kayak gitu ya. Jadi sebagai organ maka mata ini bisa terkena penyakit, dan itu juga menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kemudian Allah timpakan penyakit kepada mata? Itu kalau bukan Allah yang berkehendak kan juga nggak mungkin kayak itu ya. Salah satu contoh penyakit mata itu adalah yang diterangkan Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 84. Ini terkait dengan bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam kayak gitu ya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa bayadat 'ainahu minal husni fa huwa kadhim. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini wa tawalla kayak gitu ya. Dan berpalinglah kayak gitu Nabi Yakub itu anhum dari anak-anak mereka. Itu ya, ini anak-anak selain yang beda ibu dengan Nabi Yusuf alaihissalam kayak gitu ya. Waqala, kemudian berkata ya asafa ya, wahai duka citaku kayak gitu ya. Maksudnya itu sangat berduka cita gitu, ala Yusufu, atas Yusuf kayak gitu. Jadi Nabi Yakub ini sangat sedih sekali ketika Nabi Yusuf ini kan oleh saudara-saudara yang beda ibu tadi itu kan dibuang ke sumur kayak gitu ya, kemudian kan terpisah dari Nabi Yakub alaihissalam kayak gitu. Wabayadot, kemudian menjadi putih gitu. Wabayadot itu jadi putih, ainahu, matanya Nabi Yakub ini kayak gitu. Nah ayat ini menunjukkan bahwasanya mata itu bisa terkena penyakit, salah satunya ya ini penyakit putih kayak itu, karena sangat sedih sekali kayak gitu ya. Ini kalau dalam bukunya Dr. Nadia Tayaroh itu diterangkan penyakit katarak kayak gitu ya, karena terkena penyakit katarak kayak gitu ya, sehingga matanya itu tertutupi oleh cahaya putih kayak gitu ya, cairan putih, sehingga cahaya itu nggak bisa masuk kayak gitu ya.
karena minal husni, karena sedih kayak gitu ya, dan fahuwa kadim, dan beliau itu sangat dalam kondisi duka cita kayak gitu ya dengan kehilangnya Nabi Yusuf alaihissalam kayak itu. Jadi ini kita fokusnya bahwasanya mata itu bisa terkena penyakit, dan kita tahu kan penyakit mata dari miopi ya, rabun jauh, hipermetropi kayak gitu ya, dan kemudian ada silinder dan penyakit-penyakit mata yang lainnya kayak gitu ya. Nah itu ya teman-teman terkait dengan keajaiban organ mata. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah terkait dengan keajaiban organ mata adalah pandangan tidak sengaja ya teman-teman. Kita kan pernah ya habis dengkluk gitu, terus kemudian lihat langsung, itu namanya naldoril fujaati, pandangan tiba-tiba atau tidak sengaja. Nah kalau untuk pandangan-pandangan seperti ini, kalau kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, itu oleh Rasulullah diterangkan apa? Fa'amaro, maka Rasulullah memerintahkan apa? Fa'amaroni, memerintahkan saya, maksudnya orang yang bertanya tadi itu kepada Rasulullah, an asrifa, supaya memalingkan basori, penglihatannya kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan pandangan tidak sengaja. Jadi mata itu bisa kayak gitu loh. Jadi makanya saya ingin menunjukkan ini loh keajaiban mata gitu loh. Ternyata itu ada yang mata itu tiba-tiba melihat tiba-tiba gitu loh, tidak sengaja gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang misalkan haram kayak itu ya segala kita palingkan sebagaimana perintahnya Rasulullah SAW itu kayak itu, tidak kemudian terus dipelototin kayak gitu kalau memang itu adalah gambar-gambar misalkan haram untuk kemudian kita lihat kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah keajaiban mata di luar fungsi organ mata kayak gitu ya. Yang pertama adalah mata itu menjadi organ ekspresi kesedihan manusia gitu loh. Jadi menunjukkan ekspresi kesedihan manusia itu salah satunya adalah dengan mata kayak gitu ya. Jadi hal itu diterangkan dalam Quran surah Taubah ayat 92. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, ini ayat ini terkait dengan adanya ampunan gitu, dirusoh kayak gitu ya bagi orang-orang yang punya halangan tertentu kayak itu ya, tidak ada dosa atas mereka jika tidak ikut berperang kayak gitu ya. Ini ceritanya itu ada sahabat Nabi kayak gitu ya, kalau dalam asbabul nuzul ya saya diterangkan di situ adalah Abdullah bin Makol kayak gitu ya. Beliau itu menemui Nabi kayak gitu, terus kemudian beliau itu ingin ikut perang kayak gitu ya. Terus kemudian supaya Nabi itu membawa beliau kayak gitu ya. Tapi kemudian Nabi di situ menerangkan, kulta, kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya tadi itu, la ajidu, tidaklah aku tuh memiliki gitu ma'ahmilukum, yang apa kendaraan yang bisa membawa kamu untuk ikut berperang kayak gitu. Maka kemudian tawallau, kemudian mereka itu berpaling, maksudnya pergi, wa ayunahum, dan mata mereka itu tafidu, bercucuran air matanya, hasanan sedih kayak gitu loh. Nah di sini kan ini ayat ini beda teman-teman dengan yang Quran surah Al-Maidah ayat 83 tadi itu beda kayak itu loh. Jadi ini ayat ini menunjukkan kesedihan kayak gitu loh. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya sedih, ekspresi sedih seseorang itu salah satunya adalah dengan menggunakan mata kayak gitu ya, sebagai ekspresi kesedihannya, yaitu dengan mengeluarkan air mata kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya keajaiban mata di luar fungsi organ, yaitu kayak gitu, mata itu akan menjadi organ yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Teman-teman paham ya, kalau maksudnya fungsi di luar organ itu, kalau organ kan tadi ya untuk melihat dan sebagainya tadi. Kalau di luar fungsi organ kan ini di luar fungsi organ sebagai penglihatan kayak gitu loh. Jadi yang pertama menjadi organ yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah menerangkan wala dan janganlah takfu kalian itu mengikuti ma laisa laka, apa-apa yang tidak laka padamu itu bihi ilm, ada ilmu kayak itu. Kenapa kok nggak boleh begitu? Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basor penglihatan, wal fuad dan hati nurani, kullu ulaika semuanya itu kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya kayak itu. Jadi Basyor kayak gitu ya, itu adalah penglihatan kayak gitu ya, penglihatan. Jadi nanti fungsi penggunaan dari mata itulah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gunakan mata kita sebagaimana yang tadi itu tujuan penciptaan kita, untuk mata melihat yang benar-benar kayak gitu ya. Terus kemudian kita jadikan sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk seperti itu, sehingga nanti mata itu menyelamatkan kita, bukan malah kemudian menjadi jalan kita untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya ya, mata itu menjadi saksi atas suatu perkara kayak gitu ya. Penglihatan itu menjadi saksi atas suatu perkara kayak gitu ya. Jadi itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Ini salah satunya ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini kayak gitu ya, Allah menerangkan walladzina, dan orang-orang yarmu yang mereka itu menuduh al-muhsanat, yaitu wanita-wanita yang baik kayak gitu ya. Menuduh maksudnya itu berzina kayak gitu ya, menuduh berzina wanita-wanita yang baik, yaitu wanita-wanita yang merdeka, yang solih kayak gitu ya, yang solihah kayak gitu ya, kemudian dituduh berzina, summalam yaitu kemudian tidak mendatangkan bi'ar bangati suhada, 4 orang saksi kayak gitu, fajliduhum, maka jeralah mereka 80 kali dera, dan janganlah wala taqbalu, dan janganlah kalian terima lahum syahadatan abada, kesaksian mereka selamanya kayak itu. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Di ayat ini Allah menerangkan bahwasanya salah satu fungsi mata, penglihatan itu adalah nanti menjadi saksi kayak itu ya, menjadi saksi atas suatu perkara kayak itu. Kan ini di situ arba'ata syuhada, itu 4 orang saksi. Saksi itu kan berarti melihat dengan matanya kayak gitu. Maka kemudian salah satu fungsi kayak gitu ya, dari penglihatan kayak itu ya, menjadi saksi atas suatu perkara kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, insya Allah ini yang terakhir ya. Sebenarnya ada lagi sih, tapi ini jamnya udah banyak, saya juga nggak nyaman juga loh panjang-panjang gitu ya. Yang berikutnya adalah mata itu bisa menimpakan keburukan pada orang lain, teman-teman. Nah, itu salah satunya diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kayak itu ya. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, Ummu Salamah ini adalah istrinya Rasulullah SAW ya teman-teman. Anan Nabi, ya bahwasanya Nabi SAW ro'a, melihat fi baitiha, di dalam rumahnya Ummu Salamah itu, jadiatan seorang budak, fi wajiha, di wajahnya itu safa'atun, kekuningan kayak itu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, istarku laha, kayak gitu ya, kalian ru'yah wanita ini kayak gitu loh, bahasa enaknya kayak gitu ya. Fa inna, karena sesungguhnya biha padanya itu naturota. Naturoh itu bahasa lainnya dari penyakit ain, teman-teman. Jadi naturoh itu adalah penyakit karena pandangan mata kebencian, dengki kayak gitu tuh, benar-benar dari dalam hati ya, maksudnya mata sengaja memang
dalam hatinya itu ada kebencian, ada kedengkian kayak gitu ya. Kemudian itu bisa menimbulkan an-natroh atau kita sering mendengarnya dengan penyakit ain kayak gitu. Maka kemudian pandangan-pandangan seperti ini itu bisa menimbulkan menimpahkan kayak gitu ya keburukan pada orang yang dilihatnya kayak itu. Jadi hati-hati teman-teman, dan jangan sampai kita sebagai orang yang kemudian menimpahkan keburukan seperti ini kayak itu ya. Kenapa? Karena menimpakan keburukan, kezoliman, kejahatan, baik itu dengan tatapan mata naproh kayak gitu ya, ataupun kemudian perbuatan yang lainnya, itu dalam Quran surah apa itu Al-Buruj, teman-teman bisa baca itu ya. Hukumannya apa? Ya neraka kayak gitu ya. Jadi tidak boleh, haram hukumnya menimpakan fitnah, menimpakan keburukan, ya, menimpakan kezaliman kepada sesama muslim itu nggak boleh. Baik melalui pandangan mata ataupun perbuatan fisik ataupun yang non fisik yang tak nampak yang lainnya itu hukumnya haram kayak gitu. Nanti teman-teman bisa baca dalam Quran surah Al-Burj itu apa balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat demikian ini kayak gitu. Dan kita berlindung kepada Allah dari anak turah kayak gini. Itu oleh Rasulullah untuk meru'yah kayak gitu ya, atau kemudian mandi kayak gitu, berlindung dari an-natroh atau penyakit ain kayak gitu. Nah teman-teman rahimakumullah, insya Allah sampai di sini ya pembahasan keajaiban mata hari ini kayak itu ya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini memunculkan keinginan dari teman-teman untuk lebih mendalaminya lagi kayak gitu ya, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya, amin ya rabbal alamin kayak gitu ya. Dan sekarang mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.